Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Gus Hamid kita di konten di luar Ramadan ya. Jadi kemarin mungkin bagi yang sudah menyimak, kita sudah pernah bikin konten bersama podcast tentang keutamaan pahala bulan puasa, pahala berpuasa di bulan Ramadan yang malaikat saja tidak tahu itu tentang itu. Dan kali ini kita akan berbicara tentang apa? Tentang sesuatu yang sedang aktual sekarang, seperti mungkin ada di background di belakang tentang jemaah haji. Ini begini, Gus. Ya, jadi berkenaan dengan keputusan pemerintah, Kementerian Agama tentang ibadah haji, di mana kemudian khususnya umat Muslim di Indonesia yang sudah mendaftar haji kemudian tidak bisa berangkat pada tahun ini karena oleh pemerintah kemudian bersinergi dengan legislatif, dengan eksekutif juga akhirnya memutuskan untuk tidak jadi memberangkatkan jemaah haji kita. Nah, kalau kita lihat ya di medsos dan mungkin di lingkungan kita itu Gus, banyak sekali reaksi-reaksi dari masyarakat. Ada yang menerima dengan legowo, dengan sabar karena menyadari bahwa saat ini kita memang diuji oleh Allah dengan adanya virus COVID-19 ini. Bukan hanya kita, bukan hanya di Indonesia, tapi ini kan merupakan musibah internasional, mendunia sebenarnya. Jadi banyak juga dari calon jemaah haji, jemaah kita itu yang legowo, menerima, memaklumi dengan apa yang kemudian diputuskan oleh pemerintah. Tetapi kalau dilihat tidak jarang juga banyak yang kemudian melakukan reaksinya berlebihan. Ada yang kemudian protes keras, kemudian menyebut bahwa pemerintah itu zalim, menghalang-halangi orang yang beribadah. Ada yang menyebutkan bahwa dana haji dipakai oleh pemerintah untuk program yang lain sehingga kemudian kita tidak bisa melunasi kebutuhan pendaftaran ibadah haji Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Nah, fenomena seperti ini sepertinya bukan hanya di masalah haji ya, ada banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian mendapatkan reaksi-reaksi positif, tapi negatif juga banyak, terutama berita-berita yang sifatnya hoax seperti itu. Nah, menanggapi fenomena seperti ini, kira-kira kalau Gus Hamid itu gimana? Kalau saya, Mas Sofyan, melihat berbagai isu yang mengemuka di media sosial, baik itu YouTube, Facebook dan sebagainya, utamanya yang paling terakhir tentang haji ini, yang saya terima dari berbagai macam informasi yang beragam itu adalah soal, kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis itu, soal sanad dan matannya. Soal sanad itu artinya adalah mata rantai informasi itu. Kita mencari tahu sumber informasi itu dari mana. Misalkan itu berupa link video, kita cari tahu video itu siapa yang membuat, seperti apa. Misalkan itu berita, nah berita ini bersumber dari mana. Ini dari sisi sanadnya. Kemudian yang kedua yang harus kita teliti adalah matannya, muatan atau isi daripada berita itu. Ketika dua hal itu bisa kita teliti, kita verifikasi, kemudian kita konfirmasi dengan berita-berita yang lain, maka tentunya kita bisa memfilter, bisa memilah dan bisa memilih mana berita hoax yang seakan-akan menggiring opini publik untuk menimbulkan stigma negatif terhadap pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah agar supaya tercipta kegaduhan dan sebagainya, dan mana berita-berita yang memang objektif. Tapi masalahnya seperti ini, Gus. Jadi kalau kita berbicara tentang kemampuan untuk menyaring berita, menyaring informasi, itu kan berkaitan dengan masalah SDM, sumber daya manusia, bagaimana tingkat pemahamannya, tingkat keilmuannya terhadap teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya lihat ya, saya pantau dari pengalaman pribadi saya tuh, ini justru sebenarnya bukan hanya masyarakat awam saja. Mungkin masyarakat awam hanya korban dari informasi ya, mereka hanya menerima dari kabar dari mulut ke mulut atau mungkin membaca grup WA sekedarnya. Masalahnya ini kemudian
Yang menyebarkan justru orang-orang yang berpendidikan menurut saya. Betul. Bahkan di beberapa pekan terakhir ini kalau tidak salah di Mata Najwa kalau nggak salah itu dibahas itu menghadirkan ada Rocky Gerung, kemudian menghadirkan pihak dari legislatif juga. Ada perdebatan yang sangat sengit yang mengkritik kebijakan pemerintah untuk untuk membatalkan ibadah haji ini. Betul. Sehingga saya lihat bahwa ini sebenarnya bukan hanya masalah filtrasi, bukan hanya masalah penyaringan berita, tetapi kalau kita lihat fenomenanya justru ini ada orang-orang penting, ada orang-orang yang memang cerdas bahkan memiliki jabatan strategis ini ikut andil dalam mengacaukan suasana. Betul, betul. Ini sebenarnya gejala apa ini sebenarnya? Ya, memang butuh analisa yang sangat dalam sebenarnya untuk menjawab apa yang dikatakan Mas Sofyan. Iya. Kayaknya bisa jadi Kopi Sofi Channel ini menjadi salah satu channel yang bisa setara dengan podcast-podcast yang lain, ya. Dan lain sebagainya. Hanya mungkin tinggal soal jam terbang. Makanya jangan lupa subscribe dan di-share ya. Gitu ya. Saya melihat memang bangsa ini sedang sakit. Banyak sekali tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, pemuka-pemuka agama yang melihat kondisi bangsa kita sedang sakit. Sakit dalam arti memang ada demarkasi yang sangat-sangat jelas sekali di antara beberapa orang-orang yang ada di bangsa ini. Yang itu dilandasi oleh yang paling mendasar adalah soal perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi. Apakah politik juga? Nah, politik menjadi salah satu sarana untuk kemudian memperjelas dan menjadi media mereka untuk semakin menuju kepada apa yang mereka inginkan. Saya lihat meruncingnya soal ideologi ini di Pilpres kemarin 2019, mungkin juga sebelumnya. Sebelumnya di masalah. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat ya, dan jujur betul-betul kita renungkan, perpecahan yang begitu mencuat, begitu besar dan mencapai klimaks sebenarnya, saya nggak tahu ini klimaks atau anti klimaks, itu sejak 2016 atau 17 ya, kasus Ahok. Betul. Pelecehan agama ayat Al-Quran Al-Maidah berapa tuh? 183 kalau tidak salah. Iya, jadi masalah itu si Ahok, kemudian dari situlah paham kelompok-kelompok yang memiliki paham radikal, garis keras dan memiliki ideologi yang akhirnya mereka mendapatkan panggung, berani secara terang-terangan melakukan dakwah versi mereka, dan ini terus berlanjut kepada Pilpres 2019 kemarin hingga saat ini. Dan itu yang saya pokoknya orang-orang yang bertanggung jawab memviralkan kasus Ahok kemarin itu juga punya dosa jariah sehingga kondisi bangsa kita menjadi berantakan seperti sekarang. Selain soal memang keterbukaan informasi, dengan adanya media sosial yang semua orang bisa berpendapat. Tanpa kita tahu orang itu seperti apa, backgroundnya bagaimana, belajarnya di mana, tapi karena sudah didukung dengan media yang sedemikian rupa, dia tampil di media sosial seakan-akan dia menjadi ahli di bidangnya. Oke, jadi tadi disebutkan bahwa ada faktor ideologi juga ya yang punya kepentingan. Yang kedua mungkin seperti yang disampaikan barusan, ada pengaruh media juga, dunia jurnalis dan lain sebagainya yang sebenarnya diakui atau tidak, mereka juga punya kepentingan pasar, punya kepentingan untuk beritanya dibaca banyak orang, punya news value, nilai berita yang tinggi, sehingga kadang memang agak sedikit dramatis gitu ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya mungkin bisa kita selesaikan dengan baik-baik, tapi kemudian dengan bahasa-bahasa judul berita-berita yang bombastis yang kadang memang dibuat seolah-olah luar biasa, kontroversial, sehingga ini malah sebenarnya menambah kekacauan di tingkat bawah di masyarakat kita. Makanya fungsi media itu kan harusnya sebagai informasi yang disampaikan yang memang benar-benar objektif. Namun demikian karena kepentingan media yang sampean sebutkan tadi, Mas Sofyan sebutkan tadi, sehingga terkadang media ya juga oportunis di dalam hal ini. Dia menggunakan kalimat-kalimat, judul-judul yang merangsang pembaca sehingga memunculkan opini-opini dan terjadilah kegaduhan-kegaduhan.